Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil di Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya undang Bapak Ibu membaca sendiri. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Amsal 23 ayat 23 sampai 26. P dibaca oleh pria, W dibaca oleh wanita. 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Dia seorang yang benar akan bersorak-sorai. Dia memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalan. Saudara, Yuk, itu masker siapa Bu Yati? pagi hari ini kita mau angkat Tuhan, kita mau angkat pujian kita, mau angkat hati kita. Amin. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja
Kami yakin Tuhan, Kau bekerja di setiap hati kami Tuhan. Kelayakan kami Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan kami ini Tuhan, pujian kami ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Puja nama-Mu Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita memasuki hadirannya Tuhan dengan hati bersyukur. bangkit berdiri. Dan bumi puja Tuhan, sebab
semuanya. Keagungannya mengatasi langit, seperti di hadapannya. Kupuji, sembah, kupuji, sembah Yesus, Tuhan menebusku. Kupuji, sembah, kupuji, sembah Yesus, Tuhan dan Raja. Kupuji, ku sembah, sembah, kupuji, sembah Yesus, Tuhan dan Raja. Sembah, kupuji, sembah Yesus, Tuhan dan Raja. Mana suaranya? Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih kuat berdiri Bapak Ibu ya. Masih kuat ya. Kita nyanyikan satu pujian lagi ya. Saya udah lihat muka-muka sukacita pada pagi hari ini. Ada amin. Amin. Dalam ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup
sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, demi kekuatan. Haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, demi kekuatan. Haleluya, haleluya, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, demi kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lagi firman Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji. Tuhan yang layak kita sembah Dia. Ada amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan
Saat teman-teman oleh Bapak Gembala, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Sungguh amat baik, puji Tuhan. Kita ada semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kalau kita sehat, kemurahan Tuhan. Walaupun pandemi secara statistik mulai menurun, tapi saya minta dalam kasih Tuhan tetap jemaat, seluruh jemaat GPIA tetap pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun, pakai air yang mengalir, ya menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Jangan kita, karena kita melihat di luar negeri yang sudah reda, nggak pakai masker, tiba-tiba bus, melambung. Ya kita mesti hati-hati. Pemerintah bukan bikin susah kita, adanya PPKM, tujuannya untuk kebaikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Di mana sebentar kita akan mengadakan penyerahan anak. Sama-sama kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada orang yang berkata, kok Allah orang Kristen ada 3? Saya berkata, tetap satu. Jadi kita tidak belajar mengenai Trinitas atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak. Tapi sadarlah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu Esa, Tuhan itu tunggal. Tuhan itu cuma satu-satunya, namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Lanjut kita baca ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Terusin aja yang tadi ayat. Iya. Baca sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita bisa mengasihi Allah? Halo? Kita bisa mengasihi Allah? Kalau saya nanya kok kayak orang bingung sih. Apakah kita bisa mengasihi Allah? Ada yang bisa, ada yang enggak. Yang bisa angkat tangan. Yang enggak bisa angkat tangan lagi. Oh semua bisa ya? Hebat. Memang jemaat Tegalau ini jemaat yang luar biasa. Saya berkata kita enggak bisa mengasihi Tuhan. Mungkin saudara dengar statement ini kaget. Aduh om, kita diajarin dari dulu mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu, itulah hukum yang pertama dan utama. Ya kan, dalam Injil Matius pasal 22 situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita lebih dahulu, baru kita bisa. Sadar bahwa kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tepok kiri kananmu biar jauh. Istriku, suamiku, engkau yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Sekarang abetnya hilang. Kemana tuh abet? Oh, makanya saya bingung. Si ini jadi ke kanan ke kiri. Ya, kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Sekali lagi. Sadarlah, Tuhan yang pertama mengasihi kita terlebih dahulu. Baru kita bisa dan mampu mengasihi Tuhan karena Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita bohong dah. Kalau saudara mengasihi Tuhan, suami istri saling mengasihi enggak?
Pasti jawabannya di gereja pasti. Pasti di gereja jawabannya pasti. Tapi setelah pulang dari gereja, soal makan bakmi aja bisa jadi repot. Ini soal makan bakmi. Istri mau makan bakmi Gajah Mada. Suami mau makan bakmi ayam Gang Kelenci. Akhirnya nggak makan, dua-duanya lapar. Suami bilang, lu pergi dah ke Gajah Mada. Lu pergi dah ke Gang Kelenci. Bakmi Gang Kelenci. Bisa terjadi seperti itu. Saya harap di Tegalalur nggak ada yang model begitu. Ya, saya harap. Ayat 6, sama-sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Tekanannya kata diharus. Ntar sebentar lagi ada harus. Ya. Haruslah engkau perhatikan. Berarti Tuhan ini serius sekali. Kalau kita nggak perhatikan, kita yang rugi. Kita yang nggak mengalami hal-hal yang dahsyat. Ya, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Ayat 7. Tetap Ulangan pasal 6 ayat 7. Nggak dipindah-pindahin dulu sama saya. Ntar kalau saya suruh pindahin, baru pindahin. Baca sama-sama. Haruslah engkau ya, haruslah. Ada yang kedua, udah harus. Yang kedua, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa yang diajarkan? Halo. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa yang kita ajarkan? Halo. Ini saya suka nanya-nanya gini, maksud saya nih biar jemaat kritis, mikir. Jangan main haleluya, amin, ntar lupa. Haruslah engkau mengajarkannya kepada anak, berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ngajarin apa? Firman Tuhan. Terus bukan hanya mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Waduh, bosan dong Om. Masa udah ngajarin harus, berulang-ulang, sekarang duduk, ngajarin lagi. Terus lagi, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, harus apa? Mengajarkan berulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Berbaring cerita. Jangan ceritanya yang gosip. Tuh lihat tuh, kok lu mah pinter sekolahnya. Lu mah jadi dedek goblok. Yang goblok siapa? Halo. Ini kadang-kadang orang tua suka membanding-bandingkan anak. Dia tuh cici lu mah hebat. Ya nggak, dede lu mah tolol. Dia tuh dede lu hebat. Koko lu tolol, cici lu tolol. Yang hebat siapa? Bapaknya pikir hebat? Oh. Kalau bapak hebat nggak demikian. Kalau bapak hebat, dia ngajarkan berulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel nggak seperti sekarang sudah ada Alkitab. Ribuan tahun yang lalu, kenapa bangsa Israel bisa begitu mengingat akan firman Tuhan, akan Taurat Tuhan? Karena dari rumahnya diceritakan terus. Berulang-ulang diceritakan. Kalau saudara ajarkan firman, yang keluar pasti firman. Kalau orang yang ngerti komputer seperti Chris, ya, in out akan sama. Kalau in-nya bagus, out-nya pasti bagus. Bisa nggak Chris kalau in-nya bagus, out-nya jelek? Nggak bisa ya.
Kris cuma godek aja, dia nggak keluarin suara. Kalau keluarin suara takut menggelegar. Canda, Kris. Iya, iya. Jadi kalau saudara, saya melihat pendidikan-pendidikan anak-anak pada hari ini akan dari orang tuanya ini sangat amat mengerikan. Kenapa? Apalagi orang tua, entah dia punya duit, nggak punya duit, entah dia kaya atau sederhana, seringkali bilang anaknya, goblok lu, tolol lu, goblok lu, tolol lu. Di Tegalalur memang nggak ada yang model begitu ya. Kalau diem berarti ada juga. Maksud saya kalau ada tuh bertobat. Saya melayani banyak sekali orang-orang yang bagaimana orang tuanya secara materi lebih dari cukup, bahkan berkecukupan. Tapi secara mendidik anaknya digoblok-goblokin terus, ditolol-tolorin terus. Nah sebentar, Hasan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Kalau ngajarin anak jangan goblok lo, tolol lo. Kalau anak kita goblok jadi tolol, yang rugi siapa? Hah? Bukan orang tua, anak juga rugi. Iya kan? Masa orang tua mah selalu mau untung kan? Ya punya anak, untung lu kalau udah gede, ingat sama papa. Kalau gaji lu sekian, bagi papa, bagi mama segini. Udah, jangan berharap begitu. Kalau anak bisa lebih sukses dari kita, udah bersyukur. Kalau anak mau ngasih kita, puji Tuhan, nggak ngasih, haleluya. Kan diem tuh kalau nggak dikasih. Kalau dikasih, amin. Kalau nggak dikasih, buat apa om saya gedein anak? Udah gede nggak pernah kasih saya duit. Duit bukan segala-galanya. Saya beritahu duit bukan segala-galanya. Tapi kasih sayang, kasih Kristus yang ada dalam hidupmu, bagikan kepada anak-anakmu. Hidupmu akan tenang pada masa-masa mendatang. Tadi sudah saya bilang, kasihlah Tuhan alam. Saudara bisa mengasihi Tuhan, saudara bilang bisa. Saya bilang enggak bisa. Saudara boleh sebentar kalau nggak setuju sama saya ngomong. Ya kan enak ngomong sama pendeta, diajak ngobrol aja pendetanya. Bisa ngobrol, kenapa nggak bisa om? Memang kagak bisa. Ya, jadi kalau kita mengajarkan anak tuh harus sudah berapa kali harus tuh tadi. Itu cuma nggak disambung aja, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan haruslah membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan haruslah apabila engkau sedang dalam perjalanan, haruslah apabila engkau berbaring, dan haruslah apabila engkau bangun. Wow. Kalau ditulis harus, saudara bosan. Tapi kalau Tuhan sudah bilang harus, ini mutlak. Makanya banyak orang-orang sudah diberkatin di gereja, masuk dalam pernikahan kudus diberkatin. Udah diberkatin, bye-bye om, bye-bye, haleluya, puji Tuhan. Yang penting gue dapat surat berkat. Surat apa? Akte pemberkatan nikah. Yang penting nih gue dapat akte pemberkatan nikah. Ke gereja mau urusan belakang om. Yang penting gue bisa bikin catatan sipil. Kasihan model-model begitu. Saya berkata, jemaat yang saya layani ini bukan jemaat Bapak Yosef Komala yang punya. Bukan. Ini Tuhan yang punya. Makanya saya katakan, berapa waktu yang lalu di sini ada guru sekolah minggu namanya Ibu Erca, dia menikah dengan orangnya di Jatinegara. Dia masih setia datang kemari. Dia bawa babynya. Saya bilang, Erca, sorry, om panggil suaminya sama Ercanya, anaknya digendong. Anaknya mau belum bisa apa-apa karena digendong. Erca, jarak rumahmu dari Jatinegara, Mester ke sini cukup jauh. Kamu harus naik motor kemari. Kalau hujan kehujanan, kalau panas sih masih belum karena pagi. Tapi anginnya, anak itu bisa masuk angin. Lebih bagus kamu ke gereja yang ada di sekitar kamu, dekat Jatinegara. Karena saya sadar jemaat ini bukan saya punya. Ini Tuhan yang punya. Bilang, jemaat ini jemaat Tuhan.
Halo, kiri kanan bilang jemaat ini jemaat Tuhan, bukan jemaat pendeta Yosef Komala punya. Kalau jemaat mau digembalakan, saya gembalakan dengan serius. Kalau nggak mau ya saya lepas, namanya orang kagak mau masa dipaksa. Misalnya saudara lagi seneng sama seseorang, lagi pacaran, Akeo sama si Amoy. Akeo demen sama si Amoy, kalau si Amoynya nggak demen bisa nggak? Nggak bisa. Taruh dah si Amoy demen sama si Akeo, si Akeonya nggak mau, bisa nggak? Nggak bisa, mesti sama-sama mau. Begitupun ke gereja. Ada suami mau ke gereja, istri nggak mau ke gereja. Ada istri mau ke gereja, suami nggak mau ke gereja. Nah ini persoalan. Tapi kalau kita sudah dengar firman Tuhan yang seperti ini, haruslah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Supaya kita jangan sesal pada kemudian hari. Ulangan 6 ayat 8. Baca lagi, 3. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Perhatikan kata-kata harus. Saya nggak pernah perhatikan kata-kata harus, baru hari ini. Belakangan ini saya perhatikan kok harus ya. Berarti ini absolut, berarti ini mutlak keputusan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak, kalau dia memang bisa dibawa ke sekolah minggu, bawa ke sekolah minggu, dididik. Cucu saya nggak bisa sekolah minggu karena pandemi. Umurnya 3 tahun lebih, anaknya Andre. Saya bilang didik di rumah dalam kebenaran firman Tuhan. Nyanyi. Nyanyi apa, Mbak? Nyanyi. Diajarin sama Oma nyanyi apa? Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Wah, anak kecil bayangin umur 3, dia nyanyi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita orang tua aja bisa kagak hafal. Iya, kalau nggak lihat teksnya kan kita biasa lihat teks di sini. Ya kan, giliran saudara coba nyanyi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, nggak lihat teks. Umumnya orang Tegal Alur pintar nyanyi, pasti bisa. Iya. Kalau omanya nyanyi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, kita lagi ikutin. Kenapa? Kalau kita ajarkan secara hakiki, secara benar, di dalam kebenaran firman Tuhan, bahasa Perancisnya, masa depannya kita nggak selempang. Tahu selempang? Itu bahasa Perancis selempang. Ya. Nggak khawatir, nggak takut tentang hal apapun juga. Walaupun dalam tanda kutip dunia, narkoba, pornografi, begitu mengerikan. Ini gadget bisa dipergunakan untuk hal yang positif, tapi juga untuk hal yang negatif. Saudara klik aja pornografi, keluar tuh. Makanya Bapak Ibu, kalau anak-anakmu yang masih di bawah umur, perhatikan dia main handphone berapa lama dan apa yang dia main. Perhatikan betul-betul. Ini haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa yang menjadi tanda, apa yang menjadi lambang? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Ayat 9. Baca lagi, 3. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Makanya orang Kristen kalau suka di pintu, ditaruhin salib. Betul? Nggak apa-apa. Bukan kita memberhalakan itu salib, silakan aja. Kalau lihat salib, ingat kasih Tuhan. Kalau ingat kasih Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Kan nggak ada yang berani amin kan kalau saya bilang setia. Om, kalau saya sempat, saya gereja Om. Kalau saya lagi nggak sempat, saya nggak ke gereja Om. Gereja mah ada terus setiap minggu. Nggak bisa seperti toko Om, bisa buka, bisa tutup. Kecuali pandemi. Betul? Iya. Ya, ada waktu saya ke gereja. Kalau hati lagi gembira ke gereja. Kalau hati lagi susah enggak ke gereja. Kalau lagi punya duit rajin ke gereja, tapi punya duit juga bisa ke rajin ke gereja. Karena
Terus, apa yang dicari orang? Apa? Tuh, uang. Tuh. Ya kan? Bukan Yesus kan? Saudara yang jawab sendiri kan? Iya. Apa yang dicari orang? Uang. Karena kita udah diajarin terdoktrinasi. Udah masuk itu pikiran. Apa yang dicari orang? Uang. Kalau saudara pintar sedikit, apa yang dicari orang percaya? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan pula kepadamu. Iya Om ya. Saudara cari duit. Enggak salah. Saudara bekerja dengan serius, dengan rajin dan fokus, itu kesuksesan adalah hak saudara. Tapi kalau saudara bekerja enggak serius, enggak fokus, jangan harap bisa sukses. Dalam hal pelayanan pun sama. Dalam hal dunia sekuler juga sama. Kalau saudara enggak fokus, enggak sungguh-sungguh, enggak bertanggung jawab, susah untuk sukses. Jadi apa yang dicari orang sekali lagi? Uang lagi kan? Nah, iya udah diajarin ya tetap uang aja. Karena hatinya uang. Ya saudara yang jawab sendiri loh. Bukan saya, ini dengar aja orang Tegal Alur. Berarti masih senang sama uang. Ya Om, saya mah senang sama duit. Tapi kalau duit nggak senang sama saudara, kira-kira masih ada duit nggak? Emang duit bisa senangin kita? Banyak duit, banyak air mata. Saya sedang melayani orang, saya lihat mengerikan. Suami kasih istri untuk uang sekolah, uang listrik, uang pembantu, uang suster, uang supir, gak banyak sebulan cuma 130 juta. Ini rupiah loh, bukan sen. 130 juta rupiah. Istri bisa cerain suami. Kayak Satyau. Waduh. Kalau gaji kita gotiau sebulan, kira-kira kalau Satyau berapa? Sebulan 60 juta. 2 tahun lebih. Kalau gaji kita 50 juta, mendingan. Tapi setengah mati kalau keluarin Satyau juga 130 juta. Gaji 50 juta. Tekor. Bisa diceraiin sama bini. Oleh sebab itu perhatikan kata-kata harus. Emang ini pengajaran nggak enak. Tapi waktu saudara serius perhatikan kebenaran firman Tuhan. Saya punya prinsip dari kecil sama istri saya. Ajar anak saya bawa itu ke sekolah minggu. Kalau anak masih takut, masih nangis, kita tungguin. Sampai dia betah, sudah dia betah, kita bisa tinggal sebentar, kemudian nanti pulang kita jemput. Kemudian kalau sudah selesai ibadah kita jemput, saya tanya, Cici, saya panggil Dina banyak kan Cici. Cici, Fani, Andre, guru sekolah minggu, Cici apa Koko, kakak apa-apa, begitu kan. Ada yang Cici Koko atau segala macam itu bla bla bla. Nggak ada persoalan. Kamu diceritain apa? Oh, anak kecil cerita sampai monyong-monyong. Wah, pokoknya resep dah. Kalau kita nikmatin tuh anak karena ceritanya serius ya sampai bisa monyong-monyong. Wow. Bukan hanya sementara sekolah minggu, dia remaja sampai dia pemuda. Saya bilang, kamu diajarin apa di gereja? Ada orang tua di sini yang begitu? Boro-boro Om. Buat dapur aja saya bingung. Ya kan? Buat makan sehari-hari saya bingung. Tapi di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan pula kepada kamu. Oleh sebab itu mari, kalau udah perkataan harus. Nah kita akan masuk di dalam konteks persoalan. Bagaimana dalam perjanjian lama, Ibu Hana atau Hana, suami
istri dari Elkana, dia seorang perempuan yang mandul. Sampai Elkana suaminya miara perempuan lain. Nah, perempuan lain ini punya anak. Kira-kira suaminya sayang nggak sama bini mudanya? Sayang, bohong orang dia cari anak. Teman saya ada istrinya punya anak perempuan sudah 4. Dia pengen anak laki, kawin lagi. Ada ya teman, betul-betul ada. Nggak dapat perempuan, bercerai, kawin lagi. Sampai ke-4 baru dapat laki. Udah dapat laki nggak lama mati. Serius mati itu. Om jangan nakut-nakutin, emang kenyataan kok. Istri saya tahu. Orang yang saya sebutkan itu. Saya bilang, ini engkau tukang kawin. Ya, punya anak 4 perempuan, orang mah haleluya puji Tuhan. Ya kan? Istri kita 1 bisa habis nggak? Nggak bisa, kecuali lu grogotin. Kalau grogotin udah KDRT loh. Kalau suami bisa grogotin istri atau istri grogotin suami, itu KDRT, dilaporin. Bisa masuk PUI, kantor polisi. Ya, nggak mungkin habis lah. Samuel, itu akhirnya Hana mendapatkan Samuel. Samuel berdoa di gereja, maksudnya Hana berdoa di sinagoga atau di bait Allah pada waktu itu. Imam Eli bilang, kamu perempuan mabuk ya? Karena dia ngucap doanya, air matanya udah habis, tenaganya udah hilang, dia cuma komat kamit. Dia bilang, lu mabuk ya? Tuh, pendeta aja, nabi aja bisa salah juga. Padahal dia lagi curhat sama Tuhan. Mau nabi, mau pendeta bilang lu lagi mabuk ya, lagi apa, udah diem aja, jangan ada dia juga bisa salah kok. Iya kan? Yang penting kamu lagi curhat sama Tuhan. Kalau curhat sama Tuhan gak pernah mengecewakan. Kalau saudara curhat sama suami, sama istri bisa mengecewakan. Tapi di sini suami istri tidak ada yang saling mengecewakan. Semua hidupnya manis-manis dalam Tuhan. Ya, baru 1 yang amin. Ya. Saya berkata, kita boleh punya anak 18. Kalau anak sudah menikah semua, tinggal kita berdua, kakek-kakek sama nenek-nenek. Betul? Itu pun kalau kakek-kakeknya masih hidup atau nenek-neneknya masih hidup. Kalau enggak, tinggal sendiri. Iya kan? Oleh sebab itu, baik-baiklah lagi hidup sama suami, sama istri. Kalau dia doyan rambutan, beliin rambutan, jangan beliin manggis. Ya, kayak saya nih nggak doyan duren, dibeliin duren, ya saya nggak makan lah. Tapi untung istri saya baik. Dia nggak pernah beliin duren buat saya, karena suaminya nggak doyan duren. Tapi saya bisa beliin duren buat istri saya. Padahal saya nggak doyan duren. Tanya tuh istri saya duduk di sini kok. Bener nggak mah? Siapa pernah beliin duren? Cuman saya kelayangan di mobil. Hawanya panas, duren tuh semobil, baunya bukan main. Bagi saya orang harum, kalau saya, waduh. Tapi ya kurang Tuhan nggak sampai muntah. Kenapa? Demi istri yang kekasih. Beliin duren. Orang dikatakan berikan, nah ini dikasih sebutir duren. Saya nggak ngerti pilih duren. Bang, pilihin yang bagus durennya. Dikasih jelek juga saya percaya aja. Saya juga nggak berani cium itu duren. Tapi itu abang memang jujur. Dia pilihin durennya yang bagus. Manis, legit, bijinya kecil. Ini duren lokal, zaman dulu belum ada duren montong. Bro, belum ada duren montong. Duren lokal. Apa-apa. Demi cinta kita kepada orang yang kita cintai. Oh bahagia benar. Cuman sayanya beli duren di mobil. Waduh. Ini kan kejemur itu, taruh di bagasi mobil juga tetap aja bau itu duren.
kita buka kaca, bau juga, apalagi pasang AC. Tetap bau, namanya duren. Bagi orang yang nggak doyan itu duren bau, tapi bagi yang doyan itu duren harum. Ya, lanjut. Nah, singkat cerita, akhirnya Hana mendapatkan seorang anak yang dinamakan Samuel. Dan Hana menyerahkan Samuel ke dalam rumah Tuhan, kepada Tuhan. Hana menyerahkan anaknya Samuel kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 22. 1 Samuel pasal 1 ayat 22. Saya di sini pakai catatan. Kenapa saya tungguin supaya saudara ikut baca. Baca sama-sama. 3. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Waktu itu kebiasaan orang Israel minimal 3 kali dia harus kembali ke Yerusalem mempersembahkan korban. Itu udah menjadi tradisi orang Israel. Nah, tapi Hana nggak ikut. Dia bilang di sini katakan, tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, tahu cerai susu di sapi, bukan sapi yang hewan, bukan. Iya. Maksudnya sampai cerai susu di sapi, aku akan mengantarkan dia, maka dia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal seumur hidupnya. Itu Samuel dipakai Tuhan secara luar biasa. Terus lanjut, 1 Samuel 1 ayat 28. 1 Samuel 1 ayat 28. Sama-sama, 3. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini ada tahap-tahapannya. Waktu dikandung dia dapat dari Tuhan. Kalau saudara dapat anak, ini anugerah. Kita dihebohkan hari-hari ini dengan seorang ayah kandung yang 3 orang putri. Kita dihebohkan. Itu urusan dia. Kita nggak bahas pesan. Yang penting kalau saudara bisa dapat anak itu anugerah. Om kalau nggak dapat anak kayak ini Abed anugerah. Anugerah itu nggak bisa dibeli. Saya bilang sama Abed sama Yeni. Waktu itu berapa kali mau adopsi anak. Saya bilang saya udah berdoa jangan ya. Jangan ya. Sekarang dia nggak punya anak. Didik aja tuh anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Ntar dia udah gede juga sayang sama Yeni. Bukan kita mau dibalas, enggak. Enggak. Itu begitu, kita didik itu anak rohani kita. Oh, enggak kalah kalau kita didik benar sama anak kandung kita. Anak kandung kita bisa bentak-bentak kita, anak rohani bisa enggak? Enggak berani anak rohani bentak-bentak. Coba aja saudara berani bentak-bentak pendetamu enggak? Enggak berani. Wah, ntar kualat tuh, itu kan biji matanya Tuhan itu rapanya. Nah udahlah jangan pakai alasan itu, lu mau marah-marah lah sama pendetamu. Dulu saya kan begitu. Pendeta juga manusia, bisa salah. Betul? Bisa salah. Oleh sebab itu jangan mengkultus individukan pendetamu atau siapapun juga. Saya tidak membuat jemaat ini ketergantungan dengan gembala sidang. Sakit saya bilang berdoa, jangan takut. Ya ada setan usir dalam nama Yesus. Aduh om, udah saya usir-usir nggak mempan, diundanglah si Om Yosef. Ya nggak apa-apa. Kalau Om Yosef nggak mempan, kira-kira malu nggak tuh Tuhan Yesus? Ya pendetanya keok sama setan. Ya pendetanya kalah. Ini berapa kali ya ini? Di sini ada orang Kupang apa orang apa ya? Yang dirasuk setan. Udah kita doain, kata wah, udah. Ngomongnya pelan-pelan, pergi loh. Begitu. Kalau dibentak bisa mencret itu setan.
Bisa mencret nggak setan? Mending pernah lihat setan lu. Saya juga nggak tahu setan bisa mencret apa enggak. Lanjut, 1 Samuel 2 ayat 26. Ayat 26. Ayat sebelum. Susah kali ya komputer yang mainnya. Saya nggak ngerti sih. Kalau saya ngerti mah cepet bener kali. Untung aja pendetanya nggak ngerti. Sini saya ada catatannya. Saya bisa cepet sekali bacanya karena saya sudah catat. Wah keluar-keluar lagi. Tiup, tiup. Itu, ntar keluar. Macet ya? Ya udah. Hah? 1 Samuel 2 ayat 26. Salah. Kan bunyinya begini, tapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Betul nggak? Iya, waduh udah nggak bisa keluar, salah oh. Iya tuh komputer. Udah Chris, udah nggak apa-apa Chris. Iya, perhatikan. Karena peranan orang tuanya yang mendidik anak secara ketat, dari kandungannya sampai dia lahir dan diserahkan kepada Tuhan. Kehidupan Samuel, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini luar biasa. Kalau Tuhan udah sukai kita, manusia mau benci kita nggak ada persoalan. Tuhan pembela kita. Tapi di sini makin disukai Tuhan dan makin disukai manusia. Ini dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kita lihat Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 21. Lukas pasal 2 ayat 21. Ya saya bacakan. Dan ketika genap 8 hari, dan Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, itu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Kebiasaan orang Israel, pada umur 8 hari, dia sudah disunat. Ya kita nggak bicara sunat, nanti sunat ada artinya sendiri. Lukas 2, pasal 2 ayat 22. Lukas pasal 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia atau Yesus ke Yerusalem dan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus sebagai manusia 100%, Maria dan Yusuf menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Perhatikan, Samuel, Yesus. Samuel itu gambaran Yesus dalam perjanjian lama. Di sini kita lihat, makin disukai Allah dan makin disukai manusia. Jangan kita jadi anak makin gede, sama orang tua ngerongrong, bukan makin disukai, makin dibenci dan dimarahi. Ada anak yang suka ngerongrong orang tua? Ada anak umur 40 kerja nggak mau, minta duit masih sama papa mama. Kira-kira malu-maluin? Kenapa? Karena salah didik. Makanya di kekristenan ini ada pengajar. Saya berkata agama Kristen tidak menyelamatkan, baptisan tidak menyelamatkan. Saya sering ungkapkan di tempat ini. Jangan saudara bangga kalau saudara sudah dibaptis dalam sakramen baptisan air. Jangan bangga. Saudara harus tahu makna dari sakramen baptisan air. Bahwa baptisan apapun tidak menyelamatkan saudara. Tapi waktu saudara beriman kepada Yesus Kristus, itulah yang mendatangkan anugerah keselamatan.
Lanjut. Apa kesimpulannya waktu kita mendidik anak-anak kita dalam hidup takut akan Tuhan, membicarakannya, mengajarkannya berulang-ulang? Markus 10 ayat 15. Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Matius 18 ayat 3. Lalu aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Lukas 18 ayat 17. Lukas 18 ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Anak kecil, anak kecil, anak kecil. Berapa kali anak kecil? Udah 3 kali anak kecil. Kenapa dikatakan anak kecil? Anak itu kecil itu anaknya polos, jujur, nggak ada kepalsuan, nggak ada kemunafikan. Dia betul-betul hatinya tulus. Hatinya tulus. Nggak seperti kita. Udah dewasa banyak akalnya. Kalau akalnya dipakai untuk kebaikan itu bermanfaat. Tapi kalau akalnya dipakai untuk nipu, penjara nungguin. Oleh sebab itu, kita didik anak kita sejari dia masih. Saya cerita mundur sedikit. Waktu istri saya mengandung anak pertama, itu perutnya saya tumpangin tangan. Kan perempuan kalau perutnya ditumpangin tangan bisa geli. Kalau tangan sendiri sih enggak, kalau tangan lakinya juga bisa geli. Apalagi kalau dikitikin. Oh iya dong Om kalau dikitikin. Saya tumpang, 3 anak kita tumpang tangan. Supaya benar-benar anak ini hidup takut akan Tuhan. Jadi saya katakan sekali lagi, waktu saudara didik anak-anakmu secara benar dan bawa secara intens ke sekolah minggu, sehingga di sekolah minggu ini diajar kebenaran firman Tuhan, saudara yang beruntung, bukan orang lain. Amin. Hasan maju ke muka, siapin kursi 2 bed. Para pemuji, kami memuji kebesaran-Mu. Hasan sama istrinya. Kami memuji kebesaran-Mu. Silakan maju ke depan, Son, sama istrimu. Jika besar, duduk aja, duduk. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jika besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kepada Saudara Hyungsen dan kepada Ibu Nuryana, apakah Anda siap mendidik anak Anda, Blue, Kristalin, Gabriela di dalam kebenaran firman Tuhan?
Apakah bila sudah cukup umurnya akan dibawa ke sekolah minggu dididik dalam kebenaran firman Tuhan? Ya, amin. Apakah juga Anda mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang mendidik kepada anak-anakmu, baik daripada kedua Koko, daripada Lu Kristalin Gabriela? Ya, baik. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita bangkit berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Secara khusus kami menyerahkan Bapak Asen dan Ibu Nuriana Tuhan. Khususnya dalam penyerahan anak pada pagi hari ini, anak Lu Kristalin Gabriela. Terima kasih Tuhan, bahwa Bapak Asen membutuhkan Tuhan dan Ibu Nuriana membutuhkan Tuhan. Dalam mendidik anaknya hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu kedangkanlah tangan-Mu Bapak atas Asen, dan atas Nuriana dan juga atas baby Gabriela Tuhan. Biar segala berkat-berkat hikmat sorgawi turun ke dalam kehidupan Asen, ke dalam hati Asen dan istri Nuriana, dalam mendidik anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Sehingga kelak anak-anaknya menjadi orang anak-anak yang berhasil, beruntung dan berbahagia dalam semua aspek kehidupannya. Karena Kristus yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Oke, berkati. Saya nggak boleh sentuh juga. Tuhan. Sekarang kita akan menjalankan persembahan. Persembahan akan dijalankan oleh Ibu Titun, Ibu Heniningsi, Ibu Subur, Ibu Lani. Doa persembahan oleh Bapak Johan Dewi. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, hamba sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang berbahagia ini, Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Setiap firman yang disampaikan hamba-Mu, apa yang akan kami wajibkan untuk melakukan, Tuhan. Hanya Kau beri kemampuan buat kami, Tuhan, untuk melakukan setiap firman-Mu yang ditaburkan, Tuhan. Itu Tuhan, berkati kami semua yang hadir saat ini. Setelah kami mendapatkan berkat firman-Mu, Tuhan, akan kami boleh menjadi saksi-Mu, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman, Tuhan. Pakai lebih hari, lebih heran lagi, dimanapun hamba-Mu melayankan. Kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa, Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang menangkan nama Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu, Tuhan.
Berkati luar biasa Tuhan kesehatannya Tuhan. Beri kemenangan buat hamba-Mu Tuhan. Demikian keluarganya, istri anaknya. Berkati Tuhan. Damai sejahtera sukacita. Dia pekerjaan usaha anak-anaknya, mantunya Tuhan limpahkan berkat. Demikian cucu yang pintar, cerdas, pengetahuan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Sebentar kami akan menjalankan persembahan Tuhan. Berkati kata persembahan Tuhan. Berkati kami semua yang persembahan Tuhan. Syukur Tuhan. Dan terima kasih padamu dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dapatkanku hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dapatkanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dapatkanku selamanya. Amin. Allah sumber kuat kita ya, saudara-saudara ya. Aku mau kesaksian sedikit bahwa puji nama Tuhan. Tuhan baik. Adik saya sudah boleh pulang, sudah boleh berkumpul lagi. Waktu Jumat. Saya terima kasih sama Tuhan. 2 tahun dia di sana, lepas ajaran buat dia. Doakan ya, terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mendoakan keluarga kami selama 2 tahun. Sampai mama jatuh sakit, pikirin adik saya ya. Tapi Tuhan baik. Tuhan boleh menguatkan mama, papa, adik-adik saya dan saya sendiri. Saya udah ingetin adik saya, dan saya juga udah ada WA Henny ya, bahwa saya harus hidup benar. Dan pasti Om juga selalu ngingetin bahwa kami sekeluarga nggak bisa merubah dia. Hanya Tuhan
Hanya Roh Kudus yang bisa merubah Sela untuk hidup lebih baik. Puji nama Tuhan sudah berkumpul bersama kami. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya, semua jemaat di sini. Kita mendoakan adik saya untuk hidup baik lagi, hidup lebih benar. Puji nama Tuhan, saya akan bacakan jadwal ibadah untuk minggu depan. Tanggal 7 November ada perjamuan kudus, koordinator dan WL Bapak Yohanes B, singer oleh Bapak Dede dan Ibu Elisa, doa firman oleh Bapak Pendeta Weli, doa persembahan Ibu Heni Ningsi, persembahan oleh Jason, Richard, Regina, Ineke, multi oleh Ibu Dewi, Saudari Dewi Mulyani, Somen oleh Agape, penerima tamu Ibu Dina. Doa berkat oleh Bapak Gembala, waktu dan saya persilakan. Selamat ke Bapak Sandi dan Ibu Meli Tariana. Kalau Tuhan sudah bebaskan Sheila, kita berdoa biar Sheila sungguh-sungguh bertobat dan berubah kehidupannya. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Setelah pulang ke rumah Bapa di sorga, Papa daripada Ibu Eli, mertua daripada Bapak Hendra, yaitu Bapak Wi Penglok, pada tanggal 16 Oktober yang lalu, dan telah dimakamkan di Tegal Alur. Kami atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya pada keluarga yang tinggalkannya. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan yang luar biasa. Juga kita terus berdoa untuk Bapak Joni yang kesehatannya semakin baik setelah dipasang alat pacu jantung. Kita berdoa terus betul-betul Tuhan sempurnakan kesehatannya. Dan juga untuk Ibu Asyap, sekarang kencingnya sudah lancar. Kita berdoa terus semua dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat. Selamat datang, mungkin ini mamanya Eli ya, sebelah Uun ya. Ya, selamat datang Bu. Tuhan berkati. Iya, terima kasih. Selamat datang di Gereja Pantekosta Isa Masih, Jemaat Gloria di Tegal Alur. Tuhan berkati Bu, beserta anak, mantu, cucu. Baik, kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Dikau, Allah Bapa dari kekal sampai kekal. Terima kasih atas pimpinan Tuhan sepanjang awal sampai akhir ibadah ini. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang mengajar dan mendidik kepada kami dalam hal kebenaran firman Tuhan. Khususnya dalam mendidik anak-anak kami secara benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga masa depan mereka sungguh ada di dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu yang lemah, berikan kekuatan yang baru. Yang susah hiburkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan yang terikat apapun orakan di dalam nama Yesus mengalami kelepasan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit apapun jamah dalam nama Yesus jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Sheila sudah boleh bebas. Biar Roh Kudus bekerja dengan manis dan lembut ke dalam hati Sheila bersama suami dan anak-anaknya. Ia boleh datang kepada pertobatan yang sungguh dan hidupnya berubah. Karena Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Kami juga bawa di dalam doa Tuhan untuk keluarga besar Ibu Eli beserta Bapak Hendra, berkenan Dikau telah memanggil Bapak yang kekasih, Bapak Wipenglok, dan juga Papa daripada Bapak Aji Tuhan. Hanya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan sejati. Terima kasih, kami juga bawa dalam doa untuk Bapak Joni yang sudah dipasang alat pacu jantung dan kesehatannya terus semakin baik. Kami percaya terus Engkau sempurnakan kesehatan Bapak Joni beserta Ibu Asyap karena dalam-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk Mama daripada Ibu Eli. Boleh bersama-sama beribadah pertama kali di gereja ini.
Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan yang prima, dan juga berkati anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucunya. Kami menyerahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, beserta tim Kabinet Indonesia Maju dan TNI dan Polri. Biar Indonesia betul-betul dalam kemurahan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, sehingga terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa di bumi pertiwi Nusantara. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan, keadilan sosial yang merata dan kemakmuran di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Rote. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk para misionaris, para penginjil, gereja-gereja Tuhan yang mengadakan pertemuan atau ibadah raya atau kebaktian seperti ini, baik di Indonesia maupun seluruh Tuhan berkati. Banyak setiap orang boleh berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan mengalami perubahan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jadikan kami berkat. Jadikan kami saksi yang olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, sekarang kedangkanlah tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tolong kepada seluruh jemaat keluarnya